Jadi tangan kiri mereka itu tidak berperan untuk melakukan pukulan. Padahal sebetulnya tangan kiri ini kita gunakan untuk mengarahkan raket ketika bolanya datang. Salah satu yang juga krusial teman-teman pelajari untuk meningkatkan level permainan teman-teman, yakni peran dari tangan kiri atau peran dari tangan tidak dominan. Ketika kita berolahraga dengan menggunakan raket ya, biasanya tangan kiri itu juga memiliki peran yang sama dengan tangan kanan yang kita gunakan untuk melakukan pukulan. Nah, di padel itu sama dengan di tenis. Jadi tangan kiri kita itu memiliki peran yang sama pentingnya dengan tangan kanan kita. Ketika melakukan pukulan pertama kali, maka tangan kiri ini digunakan untuk melempar bola atau ball toss kan. Jadi bola ini harus dipantulkan untuk nanti kemudian kita kontak di level setara dengan pinggang kita. Dan itu merupakan peran tangan kiri yang cukup krusial. Nah, apa saja peran dari tangan kiri kita ketika melakukan pukulan di padel? Pertama yang harus teman-teman ketahui, peran dari tangan kiri itu sama krusialnya dengan peran dari tangan kanan. Jadi kalau tangan dominan kita tangan kanan melakukan pukulan, maka tangan kiri ini juga memiliki peran yang sama dan krusial seperti tangan kanan kita. Misalnya ketika kita posisi standby ya, biasanya pemain pemula gitu kan atau pemain rekreasional, mereka standby dengan posisi seperti ini. Padahal ketika teman-teman melihat pemain profesional ya, mereka akan standby dengan posisi seperti ini. Artinya tangan kiri kita itu berperan untuk mengarahkan raket kita sesuai dengan arah pukulan ketika bolanya datang. Artinya tangan kiri kita standby di leher raket untuk nanti mengarahkan ketika bolanya datang. Dan itu merupakan salah satu peran dari tangan kiri yang biasanya tidak diperhatikan oleh pemain pemula. Nah, selain dari peran tangan kiri yang mengarahkan raket ini tadi ya, salah satu peran tangan kiri yang juga krusial adalah untuk menjaga keseimbangan ketika kita akan melakukan pukulan. Jadi kalau teman-teman perhatikan orang yang akan melakukan pukulan, biasanya mereka melakukan seperti ini. Tangan kirinya itu berperan untuk menjaga keseimbangan. Misalnya ketika kita akan melakukan overhead, baik itu vibora atau bandeja, peran tangan kiri kita itu sangat krusial sekali untuk menjaga keseimbangan. Dan itu merupakan aspek yang harus teman-teman perhatikan. Dan ini bisa meningkatkan level permainan teman-teman ke rekreasional atau pemula menjadi pemain menengah. Jadi lain kali ketika teman-teman berolahraga padel, pastikan tangan kiri teman-teman itu berperan ketika teman-teman akan melakukan pukulan. Apapun itu pukulannya ya, baik itu forehand maupun backhand, tangan kiri kita itu sama pentingnya dengan tangan kanan kita. Nah, salah satu juga yang menjadi krusial ya untuk teman-teman pelajari terkait dengan peran tangan kiri adalah perannya ketika melakukan follow through atau gerakan lanjutan. Jadi kalau kita tahu ya, di olahraga padel, pukulannya merupakan pukulan slash yang menghasilkan putaran bola berputar ke belakang. Nah, di situ perhatikan pemain-pemain profesional menggunakan tangan kirinya. Ketika mereka akan melakukan pukulan volley, maka tangan kirinya itu juga berperan. Ketika mereka melakukan backhand, tangan kirinya juga berperan. Jadi tangan kiri teman-teman ya, ketika akan melakukan pukulan di olahraga padel, pastikan memiliki peran yang sama dengan tangan kanan kita. Baik itu mengarahkan maupun nanti setelah melakukan pukulan, tangan ini berguna untuk menjaga keseimbangan. Jadi biasanya pemain pemula memang tidak memperhatikan tangan kiri mereka. Jadi ketika bolanya datang, mereka melakukan pukulan, tangan kirinya standby gitu kan, atau tangan kirinya pasif. Padahal seharusnya ketika kita ada di posisi standby, bolanya datang, tangan kiri kita berperan untuk membantu pukulan dari tangan kanan kita. Pukulan di olahraga padel itu memang bervariasi sekali, mulai dari pukulan forehand sampai pukulan backhand yang harus dipelajari satu persatu. Dan ketika kita melakukan pukulan, itu ada banyak sekali variasi yang bisa kita lakukan untuk membuat pukulan tersebut menjadi mematikan. Apa saja varian dari pukulan forehand dan backhand akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.